Shalom adik-adik dan Rocky semuanya. Shalom. Shalom. Waktu sungguh cepat berlalu ya, kemarin tanggal 9, sekarang sudah tanggal 10. Yeay. Oke, sekarang kita mau sama-sama menyembah, memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau ngapain? Yel-yel ya. Oke, akan saya pimpin. El Rocky. Siap. Sejak kecil sudah kuat. Oke adik-adik, kita akan segera mulai.
Bapa, buat hari baru yang Kau jadikan, buat kekuatan yang baru. Kami sungguh mengucap syukur, Kau layakkan untuk boleh datang bersama-sama dengan teman-teman, baik kami mengikuti onsite ataupun online ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau mulai El Rocky hari ini dengan penuh semangat dan ucapan syukur. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan setiap kami El Rocky di tempat ini. Kami mau mulai El Rocky ibadah pada hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yeay, kita mau memuji Tuhan sama-sama sekarang ya. El Rocky semuanya, kita anak terang. Kita harus mengerti kemanapun kita pergi, kita harus menjadi terang bagi dunia ini. Selalu
Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Amin. Ya, El Rocky, kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, dipimpin oleh Kak Cici. Oke, Rocky, mari sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Buka tangan, tutup mata. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Kiranya sebentar lagi kami mau memberi ya Tuhan. Berkati setiap apa yang kami berikan supaya bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sekiranya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Semangat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sambil bernyanyi memuji Tuhan. Mari siapkan hati El Rocky, kita mau dengar taburan firman Tuhan buat hari ini. Thank you Jesus for your love to us. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. For the Bible tells me so. Shalom anak-anak semuanya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Maka seperti yang luar biasa kita lakukan, mari semua anak-anak boleh bangkit berdiri dimanapun berada. Bagi beberapa anak-anak yang punya pertandingan bola atau mewakili sekolah sehingga memang tidak bisa ibadah onsite, maka pasti akan ibadah online kan.
Nah, demikianlah dimanapun berada, mari kita boleh bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami bisa fokus, konsentrasi, dengar-dengaran akan Engkau. Karena kami tahu saat kami mendengarkan firman, maka kami mendengarkan Tuhan berkata-kata kepada kami. Berilah kepada kami pengertian yang daripada-Mu, supaya dari firman yang kami dengar, kami tahu juga apa yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita lanjutkan mengenai kitab Esther. Pada minggu lalu kita sudah tahu Esther ini adalah seorang lovely girl, ya. Dia ini lovable. Dia itu orangnya benar-benar bisa membawa diri kemanapun dia pergi. Di antara begitu banyak perempuan-perempuan yang cantik, maka yang buat Esther itu berbeda bukan karena Esther lebih cantik. No, pasti ada yang lebih cantik. Bukan karena Esther ini juga lebih hebat gitu, lebih jago, bisa nari, bisa sulap, bisa apa. No gitu. Tapi yang membuat Esther ini sampai kemudian mendapatkan kasih daripada sang raja adalah karena karakternya dari Esther ini. Dia begitu menyenangkan, ya. Tidak ada yang namanya dapat gratisan, mumpung gratis maka apa, berapa banyak yang aku boleh ambil gitu. Tidak. Sebagai anak Tuhan, kiranya setiap kita itu memiliki lovable spirit. Oke, apa sih itu? Kemanapun pergi gampang disayang orang, bisa membawa diri. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Maka setiap anak-anak harus ingat ya gitu. Supaya di saat engkau ada bersama dengan banyak orang, bagaimana orang bisa melihatmu berbeda? Itu adalah karena ada Tuhan Yesus yang dalam hidupmu. Pada minggu ini, hari ini kita akan lanjutkan kisah daripada Esther di dalam Esther yang keempat. Esther 4 ayat yang pertama sampai dengan nanti ayat 17. Mari kita baca bersama, anak-anak boleh ikutin. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannyalah kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil,
hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Anak-anak, tahukah engkau kisah Ester ini sekarang itu sangat mengerikan. Mengapa? Karena ada seorang yang bernama Haman, yang dia itu punya pikiran, punya rencana yang jahat sekali. Karena dia dendam. Ya tuh, kalau dendam gak baik. Maka Haman ini ya dengan rencana, dengan suatu strategi, dia sampai membuat raja setuju untuk yang namanya memusnahkan semua bangsa Yahudi. Artinya itu orang Israel. Surat perintah sudah dikeluarkan. Cap raja sudah berlaku. Mordekai yang adalah paman daripada Hadasa atau Ester itu begitu berkabung. Dia menangis pada masa itu. Orang Israel kalau berkabung memang, maka mereka akan mengoyakkan pakaian mereka. Mereka akan menaruh abu di kepala mereka, tanda kalau mereka itu meratap. Ester yang di dalam istana tidak tahu apa-apa. Nah, maka kemudian dia kirim orang. Ada apa sih? Kok aku dari dalam istana sering mendengar ada begitu banyak suara tangisan? Wah, ada orang teriak-teriak, ada apa? Mordekai bercerita, menyampaikannya kepada Hatta yang tadi kita baca, orang suruhan daripada Ratu Ester. Begini dan begini. Terus Mordekai juga ngomong, sampaikan kepada Ester, supaya Ester ini menghadap raja. Minta supaya jangan sampai dibunuh bangsa Yahudi ini. Ester mendengar itu dan Ratu Ester takut. Kenapa? Undang-undangnya jelas. Selain raja, siapapun itu, mau laki-laki, mau perempuan, mau itu ratu sekalipun, kalau raja tidak memanggil, nggak boleh datang sembarangan. Nggak boleh kayak sekarang, aku pengen main ke rumahmu gitu, nggak bisa. Tapi Mordekai bilang, hei, jangan-jangan siapa yang tahu, mungkin Tuhan punya rencana, maka engkau ada di dalam istana adalah untuk hal ini. Kamu akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Anak-anak, apa yang bisa dipelajari daripada kisah atau Ratu Ester ini? Yang pertama yang kita pelajari, biarlah kita ini punya lovable spirit. Jadi anak, jadi orang itu jangan nyebelin. Kemana-mana orang lihat, aduh kok anaknya baik ya, pintar bawa diri, ngerti bagaimana harus bersikap.
tahu kapan harus ramai, tahu kapan harus tenang. That's Esther. Dan itu pesan untuk engkau. Yang kedua adalah Esther ini memiliki suatu brave spirit. Dia memiliki keberanian, bukan karena dia berani. Gimana sih maksudnya? Kalau dia nggak berani berarti dia takut dong. Benar, Esther takut. Karena kalau dia datang minta ketemu raja dan raja, kapan aku panggil kamu? Bawa keluar, pancung saja. Tapi Esther tahu bahwa dia harus berani. Maka apa yang dilakukan Esther? Dia bilang sama Mordekai, aku sebenarnya takut, tapi oke, aku akan menghadap raja. Maka tolong Mordekai bilang kepada semua orang Yahudi yang ada di dalam benteng Susan, berpuasa dan berdoalah bagi aku, doa syafaat. Aku beserta dengan dayang-dayangku, semua pelayan-pelayanku juga akan berpuasa 3 hari 3 malam. Gak makan, gak minum. Doa supaya Tuhan beri aku keberanian yang daripadamu. Setelah itu Esther bilang, kalau sampai nanti aku harus mati, biarlah aku mati. Anak-anak, Esther ini percaya kepada Tuhan. So, di dalam kitab Esther, kalau engkau baca dari mulai awal sampai dengan habis kisah Esther, nggak ada nama Tuhan disebut. Hati-hati. Kitab Esther ini adalah Jesus without language. God without language. Kadang kita nggak ngomong tentang Tuhan, pakai kata Tuhan. Tapi saat orang lihat bahwa saat engkau itu bermain, kamu tidak curang. Saat engkau kalah, engkau tidak marah-marah. Saat engkau itu harus berbagi, kamu tidak menyembunyikan. Kamu mau berbagi. Saat engkau hanya punya satu, masih tetap bisa berbagi. Maka itu pasti akan ada Tuhan dalam hidupmu. Demikianlah dengan Esther. Jadi Esther 3 hari 3 malam. Dia berdoa, dia berpuasa. Dia meminta keberanian daripada Tuhan. Maka setiap kita mengenal Esther sebagai seseorang yang memiliki keberanian yang daripada Tuhan. Dia tidak berani untuk yang namanya bikin dosa. Jangan salah, berani itu harus berani yang dari Tuhan. Berani untuk berbuat baik, berani untuk berkata jujur, berani untuk berkata, enggak, aku enggak mau bohong gitu. Jangan sampai engkau berani untuk hal-hal yang enggak baik, berani melawan orang tua, berani yang namanya tidak mengerjakan PR, berani untuk hal-hal yang itu malah bikin sedih hati papa mama, dan itu bikin sedih hati Tuhan. Sebaliknya, biarlah engkau memiliki keberanian seperti Ratu Esther. Jadi sekalipun Tuhan itu ada dalam hidupmu dan kamu nggak bilang, Tuhanku itu Tuhan yang hebat loh, Tuhanmu emang hebat. Jangan, tapi tunjukkan bahwa engkau adalah anak Tuhan yang penuh kasih, yang berkata keadilan, kejujuran, karena itulah Tuhan kita. Demikianlah dengan Esther. Maka melalui Esther, Tuhan pakai sehingga bangsa Yahudi tidak jadi dimusnahkan. Bayangkan kalau Esther ini takut. Terserah, pokoknya yang pasti aku kan sudah di istana, sudah enak, aku bahkan ratu. Nggak mau nanti kalau raja tahu aku orang Yahudi malah sekalian aku mati. No. Tapi Esther mau untuk berani berkorban bagi bangsanya. Anak-anak, kiranya setiap engkau menjadi anak-anak yang berani melakukan kebenaran, berani bersaksi, berani berbuat baik, berani berkata tidak pada kejahatan.
Biarlah Ratu Esther ini menginspirasi kita supaya sekalipun engkau pergi kemanapun, Tuhan selalu terlihat dari hidupmu. Amin. Pedang roh pada minggu ini adalah pada Esther 4 ayatnya yang ke berapa ini? Esther 4 ayatnya yang ke 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Ratu Esther itu memberanikan dirinya dengan dia berdoa meminta kepada Tuhan. Karena kalau dia tidak memiliki keberanian daripada Tuhan, jelas dia takut. Tapi Mordekai mengingatkan, kalau engkau melakukan hal yang baik, maka Tuhan akan menganugerahkan dan memberikan berkat kepadamu. Tapi kalau engkau tahu kebenaran dan kamu tidak melakukan, maka Mordekai bilang, Tuhan itu juga akan membuat orang yang tidak berdiri atas kebenaran kemudian juga menjadi orang yang bersiap menerima hukuman. Maka pedang roh pada minggu ini adalah Esther 4 ayatnya yang ke-14. Silakan menghafalkannya. Tuhan Yesus memberkati. Jesse udah senang belum? Udah, besok minggu aku mau ikut lagi. Yeay! Puji Tuhan, semua El Rocky senang, sukacita semuanya. Kita nyanyi lagi buat Tuhan ya. Semangat, berdiri semuanya. Kita nyanyi lagi ya. Yesus terang dunia. Sambil senyum. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sekali lagi ya, kita nyanyi dari awal. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan selalu menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia.
anak-anak, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita hidup, kita jalani, kita sekolah, maka kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday! Happy Sunday. Tuhan Yesus